video ini gitu ya. Oke, sudah. Oke, sip. Lanjut. Oke, sudah muncul kan teman-teman? Sudah. Sudah ya, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di hari ini kita akan ada enable session ya, pemberdayaan terkhusus 1.200 peserta yang ada di Indonesia, itu menjadi targetan kita. Jadi harapannya 1.200 peserta ini nanti setelah memahami juga bisa melakukan analisis data di SAP ini, dan kemudian bisa juga mengikuti lomba yang sedang dilakukan oleh Asian Foundation seperti itu teman-teman. Harapannya juga bahwa kegiatan ini bersifat setiap tahun. Tahun ini kebetulan dilakukan Maret sampai Juni nanti, di tahun ke depan juga mungkin kemungkinan seperti itu. Jadi teman-teman yang memiliki fokus kepada analytic cloud atau data science bisa banget untuk mempelajari SAP ini lebih mendalam seperti itu. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Singkat saja teman-teman, saya Bonar. Sebelumnya saya juga merupakan pengajar muda dari Indonesia Mengajar penempatan Kalimantan Selatan, dan saat ini saya juga fokus ke community engagement dari Food for the Hungry ya, dari NGO juga teman-teman, dan dipercayakan oleh Indonesia Mengajar menjadi trainer di kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman, kalau ada yang pengen disampaikan di kolom chat bisa juga, langsung berbicara juga bisa teman-teman. Jadi biar tidak terlalu kaku, aku harapannya teman-teman bisa open mic sih nanti lebih banyak lagi diskusi seperti itu. Karena panjang sesinya kita ini, teman-teman boleh banget ambil minuman dulu ya, ambil minuman, kemudian snack-snack ya, bisa mendukung aktivitas kita hari ini gitu. Santai saja, tapi kita fokus ke kegiatan kita gitu ya. Oke, next. Nah, yang pertama ini kita pengenalan dulu teman-teman. Part 1 ini kita pengenalan tentang data analytics ya. Mungkin ada mahasiswa nih yang sedang fokus pada skripsi ya, atau tesisnya atau disertasinya seperti itu. Nah, kemungkinan kalau kita berhubungan dengan penelitian, pasti teman-teman akan berhadapi dengan data seperti itu. Bisa data kuantitatif, kualitatif, ataupun data yang berhubungan dengan penelitian teman-teman. Jadi secara singkat, data analytics itu apakah hanya tentang melihat data saja, teman-teman? Itu mungkin pertanyaan pertama ya. Yang kedua, atau hanya tentang membaca grafik? Ya, kita punya grafik ya, itu mungkin grafiknya udah kita rapikan, udah kita warnai, udah kita setting sedemikian rupa. Apakah hanya tentang membaca grafik data? Atau sebenarnya data analisis itu lebih dari situ. Nah, itu yang menjadi pertanyaan umum yang mungkin tidak sampai kepada kita gitu ya. Apakah hanya melihat data, membaca grafik, sudah selesai? Harapannya sih tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau data analitik itu secara umum harafiahnya itu diartikan sebagai sebuah proses nih teman-teman. Prosesnya itu step by step ya. Ada inspecting ya, atau pemeriksaan data. Kemudian teman-teman juga mungkin pernah melakukan cleaning data, atau transforming data, dan modeling data gitu, atau membuat sesuatu data itu lebih menunjukkan manfaatnya seperti itu. Dengan tujuan apa? Agar data itu bisa menghasilkan sebuah informasi ya teman-teman. Itu kemungkinan bisa juga sebagai langkah untuk membuat solusi. Nah, harapannya seperti itu. Dan terakhir, data yang kita miliki harapannya bisa juga sebagai supporting decision making ya, atau mengambil keputusan gitu. Mungkin ini langkah yang sangat panjang teman-teman. Kalau ada ya teman-teman yang skripsi, mungkin skripsinya bisa dilakukan dari bulan Januari sampai Desember misalnya. Dan ini berhubungan, data ini kita lalui semua gitu, step by step-nya seperti itu. Nah, mungkin itu pengertian data analytics teman-teman. Sesederhana itu, dan ini merupakan pengertian secara umum yang kita ambil referensinya dari web yang ada di bawah ini. Seperti itu alamat webnya. Oke, kita next kan ya. Oke.
Nah, kalau ada data analitik itu seperti apa ya manfaatnya atau apa yang bisa kita lakukan gitu. Sebenarnya kalau data analis itu secara umum ada 3 ya teman-teman tujuannya. Pertama itu data analitik deskriptif ya, kemudian data analitik prediktif dan preskriptif ya teman-teman bisa dilihat di slide kita ini gitu. Jadi kalau deskriptif itu kita ingin menjelaskan sesuatu hal kepada orang banyak seperti itu, ataupun data kita itu berhubungan selalu dengan menjelaskan sesuatu, menggambarkan sesuatu seperti itu. Nah, ini berbeda sedikit dengan prediktif dan preskriptif. Kalau deskriptif ini melihat waktunya itu terjadinya itu waktu dulu dan waktu sekarang, teman-teman. Kalau deskriptif. Sedangkan prediktif dan preskriptif itu berhubungan dengan data lampau, data sekarang, dan juga data yang akan kita ambil ke depan untuk sebuah decision, ya, sebuah keputusan seperti itu. Jadi mana lebih bagus deskriptif atau prediktif atau preskriptif ya? Ya pastinya yang lebih bagus untuk kita gunakan adalah yang kedua ini teman-teman. Karena memang ini selain daripada hanya untuk mengetahui data yang kita miliki, ini kita juga sudah diminta untuk melakukan analisis ya, bagaimana data kita ini akan berhubungan ke depan seperti itu ya. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Boleh sekali kita diskusi di ruangan ini. Kemudian kalau ada yang mau disampaikan di kolom chat, silahkan juga teman-teman ya. Next ya. Nah, sebuah perbedaan tadi ya. Deskriptif tadi itu analisis data lampau dan sekarang, dan itu memberikan insight ya, memberikan wawasan kepada kita seperti itu. Kalau prediktif ini itu memberikan prediksi, namanya juga prediktif ya teman-teman. Misalnya nih, saya punya UKMK nih, fokus kepada misalnya kue-kue ya. Nah, ternyata kita bisa memprediksi nih kue saya ini kalau dijual di tempat lain, kalau dijual misalnya di Lok Sumawe atau di Serang itu laku nggak? Misalnya itu sudah sampai ke prediksi ini. Nah kalau preskriptif dia sudah memberikan solusi ya teman-teman. Jadi end to end-nya itu prediktif ini sudah memberikan solusi decision making seperti itu ya. Kemudian contoh implementasinya di mana? Ya, saya tidak pernah dengar misalnya statistik ini digunakan atau analitik statistik digunakan untuk implementasi yang lebih banyak gitu, yang lebih preskriptif. Ya, jawabannya ada teman-teman. Misalnya Google AI ya, Lina ya, Limbed Node Analysis ini. Ini biasanya para pakar dokter itu menggunakan analisis ini untuk mendeteksi kanker ya teman-teman. Itu teman-teman bisa setelah sesi ini mencari informasi lebih banyak lagi tentang Google AI ini karena ini dipakai oleh kedokteran untuk menganalisis kanker seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian UPS ya, United Parcel Service. Misalnya itu teman-teman pernah dengar pasti ya, JNE, Tiki, atau hal yang lainnya yang jasa untuk pengiriman barang. Kalau kita misalnya lihat di UPS ini, mereka juga memakainya gitu. Misalnya ini untuk mengoptimasi sistem logistik mulai dari pick up ya, itu mulai dari penyusunan barang sampai proses pengantaran selesai. Kalau misalnya kita JNE kan di sekitar kita mungkin di Lok Sumawe, di Lampung mungkin mereka belum ambil data analytics ya, belum ambil data analytics untuk mengirimkan barang misalnya. Sebenarnya kalau saya ngirimkan barang ke titik A, B, C, saya duluan kemana ya? Atau saya duluan ke C atau ke B atau ke A atau sebaliknya gitu. Jadi belum ada secara analitik cloud-nya bisa membantu si kurir tadi gitu. Nah, kalau di sini Worldwide Service ini sudah sangat dibantu oleh SAP tadi seperti itu. Dan mereka sudah tahu seharusnya saya untuk mengurangi bensin saya lebih banyak keluar, saya harapannya bisa jalan dari A baru ke B, baru ke C. Mungkin seperti itu teman-teman. Kalau untuk UPS ini. Nah, ini contohnya dashboard-nya. Oke. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Oke, ada ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau untuk
gambar ini adalah dashboard yang digunakan oleh kurir untuk menuju ke satu titik pengiriman barang gitu. Kalau ini kan gambar Amerika ya teman-teman. Ini merupakan salah satu planning tools si kurir untuk mengantarkan barang ya. Nah, ini adalah salah satu manfaat implementasi dari Analytic Cloud teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin bisa nggak digunakan di Indonesia ini? Bisa banget teman-teman, bisa, sangat bisa. Jadi selain daripada kita memakai Google Maps ya, modal Google Maps titik A ke titik B, nah ternyata ada jalan lain tuh yang lebih dekat atau ada jalan lain tuh untuk memaksimalkan kita kerja seperti itu. Nah ini sudah dipakai oleh Network Planning Tool si UPS tadi, gitu dia. Oke, kita next. Oke, nah bentar ya. Kemudian ada juga nih teman-teman, selain daripada itu, kita juga dibantu untuk memahami ya, apa sih keuntungannya kita menggunakan ini gitu. Nah, yang pertama, memperluas jaringan konsumen dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Misalnya kalau kita di bidang Analytic Cloud ini, data analisis dan usaha bisnis ini sangat memungkinkan untuk menggunakan si data science tadi, karena memang kita perlu nih hasil dari penjualan kita seperti apa tahun ini, seperti itu. Tahun depan apa prediksi yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, mungkin itu yang akan salah satu keuntungan besar yang akan dapat kita terima gitu. Nah, kemudian memfokuskan dan membuat kampanye yang ditujukan kepada pelanggan. Misalnya nih ada produk untuk ibu hamil misalnya, teman-teman. Nah, nggak mungkin kan produk ibu hamil ini disementedkan kepada anak-anak misalnya atau kepada kakek-kakek misalnya. Itu kurang cocok ya teman-teman. Paling bisa juga dibuat kampanyenya untuk ibu hamil gitu ya, atau mungkin untuk suaminya seperti itu, orang-orang yang terdekat dalam keluarga si ibu hamil tadi, seperti itu. Nah, yang ketiga ya, mengidentifikasi potensi risiko dan menemukan jalan keluarnya. Ya, kadang-kadang kalau kita melakukan sebuah analisis data kan harapannya ternyata potensinya seperti ini ya. Ternyata kalau kita analisis lebih jauh, kita bisa melakukan ini ya, ya seperti itu. Nah, itu salah satu yang bisa digunakan, dapat dilihat keuntungannya dari si data science. Nah, kemudian bisa juga membantu teman-teman proses inovasi dalam mengembangkan dan menciptakan produk atau menciptakan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas teman saat ini gitu. Dan masih banyak lagi teman-teman, silahkan nanti apa ya keuntungan data science misalnya. Teman-teman bisa langsung lihat di hasilnya seperti apa dengan menggunakan SAP ini gitu. Oke, saya lihat kolom chat dulu ya. Oke. Oh, kalau untuk slide-nya nanti kita tanya ke panitia dulu teman-teman ya. Karena bisa sih kalau dari saya bisa di-share nih. Nanti kita kenalan lebih jauh lagi, mungkin di kontak personku aku akan jelaskan juga siapa yang bisa mendukung teman-teman untuk komunikasi gitu ya. Oke, next. Nah, apa itu SAP? Nah, ini yang akan kita lakukan teman-teman di lebih dari 2 jam nanti seperti itu. SAP ini apa sih? Ya, mungkin ada yang udah pernah dengar sebelumnya, udah pernah mengaplikasikannya juga, atau bahkan ada yang baru dengar ketika ngikut program ini seperti itu. Nah, SAP itu adalah System Application and Product ya. Kalau kita persingkat bahwa ini merupakan sistem aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal ya, yang bisa menjawab solusi untuk dunia seperti itu. Nah, selain daripada SAP Analytic Cloud ini, teman-teman, kita juga bisa melihat bahwa SAP ini juga dimanfaatkan di berbagai bidang. Misalnya apa? Misalnya ini, teman-teman. Kalau di NXL ya, Liga Hoki kalau tidak salah di Amerika Serikat itu ya, pemain-pemain itu kan direkam tuh teman-teman permainannya. Kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana sih larinya si X ini, pemain ini, bagaimana kecepatannya.
bagaimana dia bertanding hari ini, seberapa jauh dia berlari hari ini. Nah, ini bisa digunakan dengan SAP HANA, ya, HANA Cloud dan SAP Stories ini gitu. Jadi selain daripada hal-hal yang bersifat produk, ini juga bisa digunakan untuk olahraga, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya main sepak bola dan sudah dilakukan SAP Stories, mereka tahu nih pemain ini hanya berlari 5 menit aja dalam pertandingan ini misalnya, atau mungkin kecepatannya kok turun dari sebelumnya seperti itu. Dan ini bisa digunakan oleh pelatih dalam menjawab ataupun membuat decision ya terhadap pemainnya seperti itu. Oke, next. Di sisi lain juga kita bisa lihat misalnya ini hasilnya teman-teman. Nah, kalau laki-laki kan sering main game atau perempuan juga sering main game online ya. Misalnya kita ingin lihat nih ternyata pemain si Burns ini ya poinnya cuma 88 ya. Poinnya 88. Sedangkan kalau kita lihat di sini Herty ini dia cuma 48 seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi posisi bola ya, posisi bola. Misalnya oh ini posisi bola ya selama pertandingan seperti itu. Dan ini bisa dilakukan si SAP gitu teman-teman. Nah, ini manfaat yang sangat-sangat bisa kita lihat dan bisa kita saksikan di bidang olahraga seperti itu. Nah, ini juga kalau ada yang pecinta Manchester United, Manchester City di sini, mereka juga pakai SAP teman-teman. Nah, misalnya si Kun Aguero ya pemainnya si Manchester City ini, dia larinya seperti apa hari ini gitu ya. Pertandingan 90 menit dia tackle berapa orang misalnya, dia pelanggaran berapa orang gitu. Jadi makanya setelah selesai pertandingan biasanya ada keputusan tuh match of the match-nya hari ini si Kun Aguero. Kenapa? Karena memang dia bisa dilihat di SAP ini, SAP ini larinya berapa, tackle-nya berapa, kemudian dari titik A ke titik B dia kecepatannya berapa, dan ini sangat membantu si pelatih untuk membuat keputusan ke depan dalam mengambil keputusan permainan seperti itu. Ini juga dilakukan oleh perusahaan otomotif Ford ya di gudangnya teman-teman. Kemudian kita bisa juga lihat di bidang-bidang lain seperti itu. Nah, mungkin ini penjelasan tentang data science yang bisa Bonar jelaskan buat teman-teman. Kemungkinan itu hanya untuk introduction ya kepada teman-teman apa itu data science dan sedikit membahas tentang SAP. Nah, sekarang kita coba checklist dulu teman-teman. Untuk ke depan kan kita akan langsung training tentang SAP Analytics Cloud ini. Nah, pastikan dulu teman-teman sudah memiliki aplikasi yang terinstall Google Chrome. Kenapa Google Chrome? Karena memang SAP ini kompatibel dengan Google Chrome dulu. Kemudian siapkan SAP Analytics Cloud manual ya yang sudah dikirimkan panitia, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, tapi harapannya kita pakai yang bahasa Indonesia dulu teman-teman, biar sama-sama tahu seperti itu. Kemudian ada nanti dataset ya Excel ya, itu UK Accident Information ya tentang angka ataupun kecelakaan di United Kingdom atau Inggris seperti itu. Nah, kemudian teman-teman boleh juga tuh siapkan catatannya, gunakan alat apapun yang mendukung teman-teman seperti HP ya, kemungkinan ada juga laptop ya, pasti laptopnya teman-teman harapannya itu. Kemungkinan jangan lupa checklist juga minuman, makanan ringan yang akan mendukung teman-teman biar nggak sampai bosan seperti itu. Oke, mungkin yang kelima checklist ini harapannya sudah ada buat teman-teman semua. Kemudian nanti kita akan di sesi 2 membahas tentang 3 exercise ya, latihan ya. Kemungkinan di setelah makan siang juga kita akan menggunakan exercise 4 dan 5 seperti itu, analytics time. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan, silahkan teman-teman, boleh banget kita cerita dulu atau apa gitu sebelum lanjut ke
praktisnya si SAP Analytic Cloud ini. Boleh loh teman-teman. Mungkin ada pengalaman nih buat penelitian seperti ini, gimana?